Halo sedulur kabeh, piye kabare? Moga sehat terus yo. Kali ini aku akan membahas sebuah film berjudul Super Me. Menceritakan bagaimana seorang pria yang sangat miskin bisa menjadi sultan hanya dalam waktu sekejap, di mana ia bisa mengendalikan mimpi dan memindahkan apapun yang ada di dalam mimpinya ke dunia nyata. Namun, di balik itu semua ada sesuatu yang harus dikorbankan. Apakah itu? Penasaran kan? Skuilah, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Tokoh utama di film ini bernama Sang Yu. Ia sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat menggunakan kereta, namun tiba-tiba sesosok makhluk hitam datang menyerang. Dan ternyata itu hanyalah mimpi. Sang Yu adalah seorang yatim piatu yang sedang berjuang keras untuk hidupnya. Kemiskinan membuatnya tidak bisa santai sejenak dari kesibukan duniawi. Ditambah lagi dengan adanya gangguan insomnia yang membuatnya sulit tidur. Namun apabila sudah tidur, maka ia akan didatangi oleh makhluk hitam di setiap mimpinya yang selalu berusaha membunuhnya. Berbagai cara ditempuh untuk mengatasi gangguan itu, mulai dari mengikuti seminar, datang ke psikiater, bahkan ke orang pintar. Tetapi semua itu tidak membuahkan hasil, yang ada malah membuat tabungannya ludes. Saat kemiskinan melanda, diusir dari kontrakan sudah menjadi langganan setiap pagi. Di antara banyak orang yang tidak menginginkannya, masih ada orang yang peduli kepadanya. Seperti si kakek tua penjual martabak ini. Selain itu, ada seorang wanita cantik yang bekerja di sebuah kafe. Di sini Sang Yu jatuh cinta kepadanya. Ia pun memandanginya hampir setiap hari dan menjadikannya motivasi untuk bisa sukses. Belum sempat menikmati martabak, tiba-tiba datanglah seseorang. Ternyata Sang Yu bekerja sebagai penulis naskah, entah itu untuk majalah, film, atau lainnya. Nah, sementara orang ini bernama San Ge, yaitu seseorang yang menjembatani Sang Yu dengan penerbit. San Ge sudah membayar Sang Yu untuk mengerjakan sebuah naskah, tetapi naskah itu tak kunjung diselesaikan dalam waktu cukup lama. Alasannya sih masih berhubungan dengan masalah tidurnya. Sayangnya San Ge tidak mau tahu. Ia pun memberi waktu 10 hari atau uang harus dikembalikan. Masalah belum berhenti sampai di situ. Setibanya di kontrakan, Sang Yu mendapati dirinya sudah diusir secara paksa oleh pemilik kontrakan. Sampailah Sang Yu di sebuah restoran kecil. Ketika sedang mengerjakan naskah, tiba-tiba seseorang di restoran itu berubah menjadi makhluk hitam lalu menyerangnya. Ia pun terbangun di keesokan paginya, namun sial, laptop miliknya telah dicuri. Sungguh, hal ini membuat Sang Yu hampir gila. Ia bahkan tidak bisa membedakan antara mimpi dengan kenyataan. Semua rasa putus asa ini membuatnya ingin bunuh diri. Tetapi saat akan melompat, aksi itu digagalkan oleh si kakek penjual martabak. Ternyata si kakek ini memang peduli kepadanya. Dan untunglah, si kakek juga berhasil menyelamatkan mental Sang Yu menggunakan beberapa kalimat motivasi. Namun, Sang Yu masih meresahkan soal gangguan mimpi buruknya. Disinilah si kakek memberikan sebuah saran. Intinya, kalau mimpi buruk harus segera berusaha bangun.
Cukup dengan meyakinkan diri sendiri kalau yang dialami saat itu tidaklah nyata alias cuma mimpi. Singkatnya mereka berdua saling cerita ngalor ngidul dan tertawa satu sama lain. Walaupun sudah ada sedikit titik terang, bukan berarti masalah sudah selesai. Sang Yu terpaksa menjual ponselnya untuk sekedar membeli makanan. Ia membeli beberapa bungkus kue lalu memakannya di depan minimarket. Tak lama kemudian, datanglah si wanita penjaga kafe idamannya. Tetapi bersamaan dengan itu, si wanita ini berubah menjadi makhluk hitam. Lagi-lagi Sang Yu tertidur dan diserang, kali ini menggunakan sebuah pedang. Seketika itu juga ia pun teringat dengan perkataan si kakek. Dan ia pun mengatakan, singkatnya makhluk itu hilang dan Sang Yu mulai terbangun. Tapi anehnya, ia mendapati minimarket tadi mengalami imbas dari serangan si makhluk hitam. Padahal ini sudah berada di dunia nyata. Ditambah lagi dengan ditemukannya pedang milik si makhluk yang tertinggal. Alhasil ia pun segera pergi dari tempat itu, sementara penjaga minimarket masih tampak heran dengan kejadian itu. Merasa pedangnya itu adalah barang yang berharga, Sang Yu membawanya ke pasar loak untuk dijual. Di sana barangnya ditawar beberapa kali, mulai dari 2.000 yuan sampai 5.000 yuan atau setara 11 juta rupiah. Tapi menurutnya harga barang itu bisa lebih tinggi lagi, sehingga ia pun membawanya ke kolektor benda antik. Setelah tawar-menawar yang cukup sengit, pedang itu pun laku dengan harga 20.000 yuan atau sekitar 44 juta rupiah. Mulai dari sinilah kehidupannya berubah drastis. Ia bisa makan di restoran mahal, menyewa kamar hotel yang mewah, serta membeli laptop baru. Namun, kenyamanan kasur hotel membuatnya mudah tertidur. Kalau ia tidur, sudah pasti si makhluk hitam akan muncul. Di sini Sang Yu sempat diserang beberapa kali menggunakan kapak, sampai akhirnya ia pun terbangun dengan memeluk kapak itu. Jadi semua benda yang terakhir kali dipegangnya di dalam mimpi maka akan terbawa ke dunia nyata. Alhasil Sang Yu langsung menjual kapak itu untuk mendapatkan uang. Hidupnya kini berubah 180 derajat. Yang dulunya tidak punya fulus sampai badan kurus, sekarang bisa mengelus wanita mulus. Tetapi semua itu masih belum seberapa. Suatu ketika tanpa sengaja Sang Yu membuka sebuah buku tepat di halaman bergambar museum. Dan alhasil ia bermimpi di dalam museum itu. Walau sempat ditembaki oleh si makhluk hitam, namun ia bisa mengambil beberapa benda dari sana. Benda itu pun dijual dengan harga fantastis, yaitu 4 juta yuan atau sekitar 4 miliar rupiah. Kemudian Sang Yu menemui San Ge untuk membayar semua hutangnya. Bahkan, ia juga mengajaknya mabuk bersama demi memperbaiki hubungan di antara mereka. Setelah meminum banyak alkohol membuat Sang Yu mabuk berat, sehingga San Ge harus mengantarnya pulang. Namun tiba-tiba, disinilah San Ge mengetahui kemampuan unik Sang Yu, dan ia pun memohon untuk dijadikan asisten pribadinya. Suatu hari, Sang Yu memberanikan diri untuk datang ke kafe wanita pujaannya. Wanita ini bernama Hua Er. Ia yang dulunya adalah penyanyi di sebuah klub malam mampu membuat Sang Yu terpesona. Bahkan saat wanita pujaannya ini mengalami masalah berat, Sang Yu selalu mengawasinya dari kejauhan untuk memastikan kondisinya baik-baik saja.
Hal itu terus dilakukannya sampai sekarang tanpa diketahui oleh Hua Er. Mengetahui kalau kafe itu akan dijual, Sang Yu pun mulai basa-basi. Dan setelah mendengar hal itu, Sang Yu berniat membelinya. Hanya butuh waktu semalam, uang untuk membeli kafe itu sudah terkumpul. Namun kafe itu akan dibeli dengan sebuah syarat. Dan mereka pun sepakat. Hanya selang beberapa hari, pengunjung di kafe itu sudah membludak. Yang ternyata Sang Yu membayar orang-orang ini untuk datang ke sana. Mungkin inilah yang dimaksud dari kalimat, kalau ada uang semua bisa diatur. Dengan dibantu oleh Sange, Sang Yu mulai mencapai masa kejayaannya, di mana ia sudah bisa mengendalikan mimpinya dan mengambil lebih banyak harta. Bahkan, si makhluk hitam ini sekarang menjadi bulan-bulanannya. Otomatis hubungannya dengan Hua Er juga semakin dekat. Mereka pun menghabiskan banyak waktu bersama, mulai dari makan malam di tempat mewah, menonton film di bioskop, serta menonton kembang api yang sudah disiapkan oleh Sange. Intinya, Sang Yu akan melakukan dan memberikan apapun kepada Hua Er, sekalipun itu adalah mobil mewah. Tidak pernah merasa puas memang menjadi sifat dasar manusia, dan itulah yang terjadi kepada Sang Yu. Kali ini, Sang Yu bermimpi di dalam goa penuh emas. Tentunya emas itu bisa diambil kapanpun ia mau, sehingga sudah tidak terbayangkan seberapa gila kekayaannya. Namun semua kesenangan itu berubah menjadi kepanikan, di mana saat berada di rumah Hua Er, tiba-tiba Sang Yu menerima serangan magis. Tentunya kali ini bukanlah mimpi, karena luka itu benar-benar nyata. Bahkan Sang Yu juga mengalami mimpi buruk, di mana ia bertemu sosok dirinya sendiri yang dipenuhi banyak luka. Lalu saat terbangun, luka di tubuhnya pun semakin menjadi-jadi. Mungkin ini adalah luka yang selama ini diterima Sang Yu di dalam mimpi. Dan entah karena apa, luka itu malah menjadi kenyataan. Merasa hidupnya sudah tidak lama lagi, ia ingin menemui Hua Er terakhir kalinya. Namun, lagi-lagi serangan gaib itu muncul. Tak lama kemudian, ia disekap dari belakang dan diculik. Si penculik bernama Max. Ia adalah seseorang di toko kolektor barang antik sebelumnya. Jadi, selama ini Max selalu mengawasi Sang Yu karena ingin merampoknya. Setelah itu muncul atasan Max yang hendak menguras harta Sang Yu. Ia bernama John. Di tempat lain, Sange sedang menemui anak buah John untuk memberikan uang tebusan. Tapi sialnya ia malah ikutan diculik. Tidak berhenti sampai di situ, si penjahat mulai mengincar Hua Er setelah melihat percakapannya dengan Sang Yu di ponsel. Alhasil, Sang Yu makin tak berkutik dan terpaksa ia harus menuruti semua keinginan John. Berpindah ke rumah Sang Yu yang sangat megah. Mereka mulai memasuki sebuah ruangan rahasia, di mana ruangan itu bagaikan museum pribadi dengan banyak benda antik di dalamnya. Tentunya semua benda itu sangatlah mahal, atau bahkan tidak ternilai harganya. Tak lama kemudian, Sang Yu dihubungi oleh penjaga rumahnya menggunakan sebuah alat. Mengetahui kalau Hua Er datang ke rumahnya, ia pun langsung menyuruhnya pergi. Ia berkata seperti itu supaya Hua Er tidak terlibat dalam masalah ini. Tetapi Hua Er tetap ngotot masuk karena ia merasa ada kejanggalan. Sayangnya, ia malah disambut oleh anak buah John, sebut saja Bang Tigor. Walau Sang Yu sudah memohon untuk dibebaskan dan berjanji tidak akan melapor polisi, namun John tidak menggubrisnya. Bahkan ia malah ingin membunuh mereka semua. Max yang tidak setuju dengan keputusan itu lalu mengingatkan John.
Alhasil ia pun dihajar. Sementara itu, Sang-ge mulai terbangun. Kemudian ia menghajar para penjahat ini supaya Sang Yu serta Hua-er bisa kabur. Naas, Sang Yu sempat ditusuk pisau sehingga membuatnya tidak bisa lari. Di sisi lain, Max juga harus meregang nyawa saat mencoba membelot. Disusul oleh Sang-ge yang juga meninggal setelah dihajar habis-habisan. Jelas hal ini membuat Sang Yu sangat terpukul, di mana ia tidak bisa melindungi siapapun termasuk dirinya sendiri. Mencoba melawan penjahat ini tentu, tetapi ia malah ditumbangkan oleh Bang Tigor. Setelah itu, Sang Yu tak sadarkan diri dan masuk ke alam bawah sadarnya. Di sini ia bisa melihat kilas balik hidupnya mulai dari miskin hingga menjadi kaya raya. Sepertinya semua kejadian buruk ini adalah pembalasan atas semua keserakahannya selama ini. Kemudian tampak sebuah portal yang terhubung dengan rumah di kehidupan nyatanya. Dari situ tampak Hua-er yang sedang pingsan serta beberapa penjahat itu. Di sini Sang Yu berpikir kalau ia bangun sekarang maka tubuhnya juga tidak cukup kuat untuk melawan para penjahat. Sehingga Sang Yu akan menggunakan kekuatannya sekali lagi, yaitu mengendalikan mimpi. Karena bisa melakukan apapun di dalam mimpi, ia mengubah dirinya sendiri menjadi monster untuk memecahkan dinding antar dimensi di depannya itu. Kemudian para penjahat ini mulai dihabisi satu persatu. Sayangnya sebelum John dibunuh, John sempat menembakkan pistolnya ke arah Hua-er. Di saat yang sama, Sang Yu mulai sadar dan si monster ini hendak membunuhnya. Namun sebelum itu terjadi, Sang Yu sempat mengatakan, setelah itu terjadilah keajaiban, di mana benda-benda yang pernah diambilnya dari dalam mimpi langsung sirna. Dan Sang Yu pun terbangun. Ia terbangun di minimarket sebelumnya, tepat setelah menjual ponsel dan membeli beberapa roti. Jadi kemungkinan besar yang dialaminya selama ini hanyalah mimpi. Setelah itu datanglah Hua-er dan mengejutkannya. Di sini Sang Yu diberi makanan, tempat tinggal, serta pekerjaan. Karena ternyata Hua-er sadar kalau selama ini ia selalu diperhatikan. Ia pun berpikir kalau Sang Yu adalah orang baik yang berusaha menjaganya. Singkatnya, kondisi Sang Yu semakin membaik, di mana ia bisa menjalani kehidupan normal yang bahagia, lalu mendapatkan laptop baru untuk menulis naskah, dan akhirnya naskah itu mendatangkan banyak keuntungan. Tak lupa Sang Yu juga menemui si kakek penjual martabak, tetapi anehnya si kakek ini malah mengembalikan tumpukan uang kepadanya. Jadi, apakah yang selama ini dialami Sang Yu bukan 100% mimpi? Entahlah. Lebih mengagetkannya lagi, ternyata si kakek juga pernah mengalami hal yang sama dengan Sang Yu, yaitu menukar jiwanya dengan kekayaan. Dan film pun selesai. Ability to know if I can